Video kali ini saya akan menjelaskan tentang pembuktian rumus sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak. Nah, ini masih materi lanjutan pada bab fungsi kuadrat ya. Nah, ini kalau misalnya teman-teman lihat di video saya sebelumnya, itu saya kasih contoh soal dalam mencari sumbu simetri, nilai optimum, dan titik puncak itu dengan menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, tetapi sebenarnya ketiga unsur ini punya rumus, sebenarnya punya formula. Nah, formula untuk sumbu simetri itu adalah X sama dengan min B per 2A, dan untuk nilai optimum itu adalah Y sama dengan min D per 4A, di mana D-nya itu adalah diskriminan, dan diskriminan itu kita tahu bentuknya adalah B kuadrat min 4AC ya. Jadi saya buat pengecualian di sini ya. Lalu untuk titik puncak itu adalah min B per 2A, min D per 4A. Jadi titik puncak itu adalah gabungan dari sumbu simetri dan nilai optimum. Nah, rumus-rumus ini datangnya dari mana sih kira-kira begitu ya? Nah, ini mau kita jawab ya. Kenapa rumus sumbu simetri itu min B per 2A? Kenapa nilai optimum itu rumusnya seperti ini dan titik puncak seperti ini? Nah, itu sebenarnya bisa kita buktikan melalui bentuk umum dari fungsi kuadrat itu sendiri. Nah, jadi kita berangkatnya dari bentuk umum fungsi kuadrat. Nah, kita tahu bahwa bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX kuadrat plus BX plus C. Nah, dari bentuk umum ini nanti kita bisa jabarkan ya, bisa kita jabarkan dan kita bisa membuktikan bahwa ketiga rumus ini benar. Seperti itu. Nah, langkah yang pertama adalah kita bisa lihat suku yang memiliki variabel X, yaitu di sini ada AX kuadrat dan BX gitu ya. Nah, ini A-nya itu saya keluarkan dulu ya. Saya keluarkan dulu karena syarat ketika kita mau menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna, maka koefisien dari X kuadratnya itu harus 1. Nah, sehingga A di sini kan merupakan koefisien dari X kuadrat, yang nilai A-nya kita nggak tahu berapa. Nah, sehingga A-nya itu saya keluarkan sehingga bentuknya menjadi X kuadrat plus B per A X plus C. Nah, jadi sebenarnya bentuk ini ya itu sama sebenarnya dengan bentuk yang di atas. Jadi saya rubah saja bentuknya, tetapi tidak merubah nilainya, kira-kira seperti itu. Nah, ini namanya disebutnya manipulasi ya. Kita manipulasi tetapi tidak merubah nilai dari fungsi itu sendiri. Nah, langkah selanjutnya adalah kalau di sini kita lihat di dalam kurung X kuadratnya sudah 1 koefisiennya, maka kita bisa menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Di mana cara melengkapkan kuadrat sempurna itu adalah kita lihat nilai dari koefisien X. Nah, nilai dari koefisien X di sini adalah B per A ya. Nah, langsung aja B per A-nya ini langsung kita bagi dengan 2. Selalu dibagi dengan 2 ya kalau kita mau menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna. Sehingga bentuknya nanti akan menjadi X plus B per 2A kuadrat. Seperti itu. Karena B per A itu kalau dibagi 2 kan jadinya B per 2A ya. Seperti itu. Dan jangan lupa dikurang dengan nilai dari B per 2A yang dikuadratkan. Tapi karena di sini ada nilai A, maka kita kalikan dengan A dikali dengan B per 2A dikuadratkan plus C. Nah, plus C-nya itu kan sudah dari soal ya. Sudah dari bentuk umumnya maksudnya, bukan dari soal. Seperti itu. Nah, lalu pasti teman-teman bertanya-tanya kenapa bentuknya jadi seperti ini sih? Nah, nanti teman-teman boleh jabarkan aja X plus B per 2A kuadrat ini ya, lalu dihitung nih semuanya ya di langkah ketiga ini. Pasti nanti bentuk ini kalau misalnya teman-teman hitung ya, teman-teman gabungkan yang mempunyai variabel yang sama, nanti bentuknya akan kembali lagi seperti ini ya, seperti bentuk awalnya. Jadi ini sebenarnya hanya merubah bentuknya saja, tetapi tidak merubah nilainya ya, tidak merubah nilainya atau tidak merubah ketentuan dari awalnya, yaitu AX kuadrat plus BX plus C, tetapi hanya merubah bentuknya saja. Nah, ini disebutnya manipulasi seperti yang saya bilang tadi ya. Nah, kalau sudah sampai sini ya, maka kita hitung yang bisa dihitung. Mana sih yang bisa dihitung? Nah, ini nanti saya kasih tahu ya. Bisa tulis dulu B per 2A kuadrat.
Nah ini kan bisa kita hitung ya, B per 2A dikuadratkan. Nah kita tahu B per 2A kalau dikuadratkan itu hasilnya adalah B kuadrat per 4A kuadrat ditambah dengan C. Seperti itu. Nah ini nanti untuk yang penyebutnya ya, penyebutnya karena di sini punya variabel A ya. Ada 4A kuadrat dan di sini ada A. Jadi kalau ini dikalikan, maka ini kan bisa dicoret ya. A di sini derajatnya 1, di sini 2. Berarti nanti sisa di sini A. Sehingga nanti bentuknya menjadi A X plus B per 2A kuadrat dikurang dengan B kuadrat per 4A. Karena kan A-nya kan sudah terbagi 1 ya, sudah pangkatnya sudah berkurang 1. Nah ini masuk ke materi eksponensial sebenarnya ya. Oke. Nah setelah ini kita kalikan negatifnya ke dalam kurung ini, ke dalam B kuadrat per 4A, sehingga bentuknya menjadi A dikali X plus B per 2A kuadrat. Kalau dikalikan ke dalam berarti kan, atau dikalikan secara aljabar, ini kan jadi plus ya, plus minus B kuadrat per 4A plus C. Nah kira-kira kayak begitu. Nah minus B kuadrat per 4A plus C ini kan bisa dihitung ya, bisa digabungkan. Kenapa? Karena sama-sama tidak memiliki variabel X. Jadi kita anggap min B kuadrat per 4A itu dengan C itu adalah sama-sama konstanta atau sama-sama suku yang tidak memiliki variabel. Jadi variabel yang kita fokuskan di sini hanya variabel X saja. Untuk A, B dan C itu kan sebenarnya nanti dia berupa angka ya, berupa angka. Tetapi yang kita fokuskan variabelnya adalah variabel X. Nah, saya lanjut di sini. Jadi ini bisa kita hitung karena di sini C-nya penyebutnya 1 dan di sini penyebutnya 4A, maka kita samakan dulu penyebutnya ya dari kedua bentuk ini, sehingga nanti bentuknya menjadi Y sama dengan A dikali X plus B per 2A kuadrat plus dalam kurung ini kan jadi per 4A ya, per 4A ini tetap minus B kuadrat, yang ini kan C nya tinggal dikali 4A saja kan, jadi plus 4AC. Seperti itu. Lalu ini jadi Y sama dengan A dikali X plus B per 2A kuadrat. Nah ini kan min B kuadrat plus 4AC. Sedangkan rumus diskriminan itu kan B kuadrat min 4AC ya. Nah jadi ini bisa nih semuanya kita kalikan dengan negatif. Jadi kalau misalnya semuanya dikalikan dengan negatif, maka tanda positif di sini kita rubah dengan negatif, sehingga bentuknya menjadi B kuadrat minus 4AC per 4A. Seperti itu. Karena ini kalau dikalikan satu per satu, minus dikali B kuadrat minus B kuadrat minus dikali dengan minus 4AC jadi plus 4AC. Jadi sama ya, bentuk yang ini dengan bentuk yang ini sama. Nah perlu diingat ya bahwa sumbu simetri itu adalah yang ini, yang di dalam kurung ini. Nah lalu untuk nilai optimum ya, nilai optimum itu adalah ini. Nah sehingga kalau misalnya kita buat X plus B per 2A nya itu sama dengan 0, maka X nya itu sama dengan minus B per 2A. Seperti itu ya. Nah lalu untuk yang ini langsung aja kita ambil semuanya. Di sini ada tanda negatif ya, berarti minus, ini kan untuk Y ya, Y, berarti Y sama dengan minus B kuadrat minus 4AC per 4A. Atau bisa kita buat menjadi, karena ini diskriminan, menjadi minus D per 4A. Nah jadi terbukti bahwa rumus untuk sumbu simetri itu adalah minus B per 2A, dan untuk nilai optimum itu adalah minus D per 4A. Nah cara pembuktiannya seperti ini.
dimulai dari atau kita berangkat dari bentuk umum dari fungsi kuadrat. Nah, nanti teman-teman boleh dicoba ya, dicoba soal saya yang di video sebelumnya dengan menggunakan rumus ini ya, dengan menggunakan rumus ini, apakah hasilnya nanti sama? Seperti itu ya. Apakah nanti hasilnya sama? Kalau hasilnya nanti sama, berarti nanti teman-teman bisa menentukan sendiri, teman-teman mau menggunakan cara melengkapkan kuadrat sempurna atau menggunakan formula yang sudah kita buktikan formulanya seperti ini. Kira-kira seperti itu.